Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengoreksi buku Mandiri Bahasa Indonesia, materi tentang teks eksplanasi. Pastikan kalian sudah mempunyai buku mandirinya ya. Kalau begitu, kita mulai saja. Buka halaman yang bagian teks eksplanasi bab keempat, karena yang bab eksplanasi pertama tentang pengertian dan struktur itu sudah dibahas dan sudah kalian kerjakan. Jadi kita mulai yang bagian unsur kebahasaan teks eksplanasi, yaitu bab 4, menganalisis dan memproduksi teks eksplanasi, halaman 27. Oke, kita buka yang bagian uji kompetensi halaman 30, yang bagian bab 4 ya, teks eksplanasi. Masuk ke soal yang pertama. Di sini soalnya kata yang tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas. Sedangkan kausalitas itu sendiri yaitu hubungan sebab akibat. Dari option yang ada di bawah ini, mana yang tidak termasuk hubungan sebab dan akibat? Yaitu yang bagian E, merupakan. Kemudian soal nomor 2, di sini terdapat sebuah paragraf dan soalnya adalah paragraf tersebut termasuk struktur eksplanasi bagian apa? Di sini paragrafnya terdapat abrasi terjadi karena faktor alam yang berupa angin yang bertiup di atas lautan dan menimbulkan gelombang beserta arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Selain faktor alam, abrasi juga disebabkan oleh faktor manusia, misalnya penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya. Karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai. Dengan demikian, abrasi dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Soalnya, paragraf tersebut termasuk struktur eksplanasi bagian penjelas ya. Jawabannya B, karena di situ menjelaskan tentang proses terjadinya abrasi. Kemudian yang nomor 3, isi paragraf tersebut mengandung hubungan kausalitas dengan pola kerangka. Yang pertama itu kan abrasi. Abrasi itu kan akibat. Akibatnya dari apa? Dari penyebabnya itu ada faktor-faktor, terutama faktor alam dan faktor manusia. Terus kemudian akibat, sebab, dan yang terakhir itu penyebabnya. Penyebabnya adalah dengan demikian abrasi dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari sebab. Jadi akibat, sebab, dan sebab. Kemudian yang bagian nomor 4, di sini terdapat teks yang berjudul Anak Jalanan. Soal nomor 4-nya yaitu paragraf keempat berisi penjelasan berikut. Paragraf keempat berarti 1, 2, 3, 4. Penyebab lainnya adalah ketidakharmonisan rumah tangga orang tuanya. Berarti itu masuknya ke permasalahan akibat dari ketidakharmonisan orang tua. Itu jawabannya D. Kemudian yang nomor 5, kalimat yang menunjukkan hubungan akibat sebab terdapat pada. Yang menunjukkan akibat sebab yaitu apa? Anak yang hidup di jalan karena pengaruh teman sebayanya. Menunjukkan hubungan akibatnya itu ya anak jalanan tersebut. Penyebabnya itu awalnya pengaruh oleh teman-teman yang sebayanya. Kemudian yang nomor 6, menurut teks tersebut urutan terjadinya anak jalanan tergambar dalam skema berikut. Yang pertama itu prosesnya awalnya bagaimana? Awalnya itu karena tekanan ekonomi dari keluarganya, kemudian ketidakharmonisan keluarganya atau orang tuanya hingga menjadi seorang anak jalanan. Berarti nomor 6 jawabannya A ya, tekanan ekonomi, ketidakharmonisan orang tua, dan juga menjadi anak jalanan. Oke, buka halaman yang 32-nya, yaitu nomor 7. Di sini verba yang menyatakan akibat
terdapat pada kalimat akibat. Akibat itu C. Banyak faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Kemudian soal yang nomor 8, pada paragraf kedua terdapat konjungsi yang menyatakan akibat. Berarti kalau akibat itu merupakan oleh karena itu. Konjungsi ya, konjungsi itu merupakan kata penghubung. Nomor 9, hubungan antara paragraf ketiga dan paragraf lainnya adalah ya, di situ terdapat menambahkan isi paragraf ketiga. Terus di sini nomor 10 sampai nomor 14 itu terdapat teks, ada teks 1 dan teks 2. Kalian baca di buku kalian masing-masing ya. Di sini Ibu langsung bahas ke soalnya saja. Dimulai dari soal yang nomor 10. Masalah utama yang dibahas pada teks 2. Di sini teks 2. Nah, di teks 2 ini membahas tentang tsunami membawa kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan yang terbesar disebabkan oleh gelombang besar yang membanjiri daratan. Gelombang ini ketika mengenai permukiman manusia akan menyeret apa saja yang dilaluinya. Kadang korban jiwa yang terjadi bukanlah karena disebabkan oleh ombak besar tsunami yang mengalir, melainkan karena benturan dengan benda-benda yang dibawa gelombang tsunami. Selain itu, lumpur yang ikut terseret gelombang tsunami menyebabkan manusia sulit untuk menyelamatkan diri dengan cepat. Nah, berarti di situ kalimatnya dari paragraf tersebut menjelaskan tentang akibat-akibat dari tsunami. Kemudian yang nomor 11, urutan penyajian kerangka pada teks 1 menggunakan pola teks 1. Di sini teks 1 itu merupakan permasalahannya ya. Permasalahannya, kemudian solusinya dan juga buktinya. Berarti nomor 11 itu jawabannya E. Kita bergeser ke bagian yang nomor 12. Nomor 12 soalnya urutan penyajian kerangka yang tepat pada teks 2. Itu ada tsunami, akibat tsunami dan juga akibat tsunaminya. Karena di sini banyak sekali dijelaskan bahwa akibat dari tsunami itu sendiri, kayak yang misalnya menjadi terseret kan, karena yang terakhir itu manusianya itu terseret akibat lumpur yang ikut terseret gelombang tsunami, jadi menyebabkan manusianya sulit untuk menyelamatkan diri dengan cepat. Ini merupakan bagian dari akibat. Kemudian yang nomor 12 berarti jawabannya C. Nomor 13, kesamaan struktur kedua teks tersebut, yaitu keduanya mengandung hubungan kausal. Kausal itu sendiri yaitu hubungan sebab dan akibat. Jadi ada penyebab dan juga ada akibatnya, sama-sama mengandung hubungan kausal. Berarti jawabannya A. Nomor 14, perbedaan struktur kedua teks tersebut adalah kalau yang teks nomor 1 itu didahului dengan pengenalan peristiwa. Di sini pengenalan peristiwa. Sedangkan yang teks 2 itu langsung ke akibat peristiwanya. Di sini kan akibat dari tsunami kan, langsung membahas tentang akibat dari tsunaminya, kayak yang misalnya kerusakan-kerusakan. Kemudian nomor 15 di sini ada sebuah teks tentang pergunjingan. Berdasarkan struktur dan isinya, teks tersebut dapat digolongkan sebagai di sini pergunjingan. Nah, kalau pergunjingan itu merupakan konflik sosial ya yang ada di masyarakat, berarti termasuk eksplanasi fenomena sosial. Jawabannya E. Yang bagian nomor 16, jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi urutan kerangka yang tepat, berarti kita cari eksplanasi yang bagian struktur awalnya dulu, berarti pernyataan umum. Kalau pernyataan umum itu biasanya dimulai dengan definisi umum. Di sini definisi tentang hujan asam. Kemudian dilanjut dengan proses. Tapi sebelum ada proses itu kan pasti ada penyebabnya dulu, penyebab terjadinya ya kan. Kedua ada penyebab terjadi hujan asam, baru kemudian proses terjadinya, lalu akibatnya, dan yang terakhir itu simpulan atau interpretasi kalau yang di bagian struktur teks eksplanasi.
Berarti urutannya 3, 2, 1, 4, 5. Kemudian nomor 17, di sini ada sebuah teks tentang angin puting beliung. Kita lihat soalnya ya, yang halaman 34. Soalnya adalah jika disusun menjadi sebuah teks eksplanasi yang padu, susunan yang tepat adalah 3, 1, 2, 4, 5, 6. Coba kalian baca sendiri di buku masing-masing. Nomor 17 jawabannya A. Nomor 18, hubungan yang tidak dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi adalah tahap-tahap membuat paspor, karena tahap-tahap itu termasuk teks prosedur. Step by step ya. Kemudian nomor 19, di sini terdapat sebuah paragraf tentang glacier, sebuah bongkahan es besar yang terbentuk di atas daratan melalui proses pengkristalan salju. Salju yang semula berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya membentuk semacam bola salju. Soalnya, pernyataan yang tepat sebagai penilaian terhadap isi teks tersebut adalah penilaian. Agak sulit memahami arti glacier karena beberapa istilah tidak diperjelas maknanya. Karena di sini kata glacier itu masih asing bagi pembaca. Jadi penilaian yang sesuai dengan pernyataan isi teks tersebut yaitu tentang sulit memahami arti glacier. Dan yang terakhir nomor 20, topik eksplanasi. Terbentuknya paguyuban kerangka penjelas yang tidak padu dengan topik tersebut adalah kerangka. Berarti yang tidak termasuk ke dalam sebuah paragraf untuk membentuk tema yang berjudul atau topik yang terbentuknya paguyuban. Di sini ada ikatan sosial, pertemanan, kerukunan, sikap kebersamaan, dan soal utang piutang. Sedangkan paguyuban itu biasanya suatu kelompok ya. Kelompok termasuk ke dalam ikatan sosial, pertemanan, dan suatu kerukunan, dan juga sikap kebersamaan. Berarti yang tidak termasuk dengan topik tersebut ialah tentang soal utang piutang. Berarti nomor 20 jawabannya itu termasuk pilihan ganda yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tetap semangat dalam belajar.